Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya dalam program Gemar Online, yaitu gerakan membaca Alkitab rutin pada pagi hari ini, Kamis tanggal 21 Desember 2023. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, renungan singkat yang saya akan sampaikan di Amsal pasal 15 ayat ke-20, 21, 22. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi bagi orang yang bebal menghina ibunya. 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur saya bisa menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini yang saya titik beratkan di Amsal pasal 15 ayat ke-20. Saya ulangi sekali lagi. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan renungan singkat ini. Karena ini merupakan suatu kehidupan dalam keluarga. Jadi keluarga ada orang tua itu ayah dan ibu dan anak-anak. Nah, ini bisa disebut kita sebagai keluarga. Nah, dari sini kita melihat pendidikan itu ada dua, yaitu formal dan non-formal. Formal adalah pendidikan akademik. Begitu pula non-formal adalah pendidikan keluarga atau dengan lingkungannya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebagai seorang ayah, selalu merindukan anak-anaknya itu menjadi anak yang pandai, anak yang sukses dalam pendidikannya, dalam prestasinya. Itu kerinduan seorang ayah, di mana ayah berjuang mati-matian menyekolahkan anaknya untuk menjadi anak yang sukses dalam pendidikannya untuk masa depannya. Itu kerinduan setiap orang tua, terutama seorang ayah. Dia tidak ingin seperti orang tuanya, dia akan menginginkan anak-anaknya itu lebih daripada orang tuanya. Itu kerinduan sebagai orang tua. Nah, dari situ tidak cukup Bapak Ibu. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik, mereka bisa sukses, mereka bisa menjadi orang yang terpandang. Tetapi pendidikan non-formal adalah pendidikan yang sangat penting untuk mengimbangi kepribadian seorang anak dalam pendidikan di akademik. Karena apa? Di akademik dia akan mementingkan egoinya, mementingkan ini real, ini yang nyata. Dia tidak memikirkan sesuatu yang dengan kasih, dengan hati. Nah, berbeda dengan kehidupan seorang ibu. Seorang ibu menginginkan anaknya dididik penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketelitian. Nah, dari situ seorang ibu kalau melihat anak-anaknya yang bebal, anak yang nakal, anak yang tidak bisa dikasih tahu, dia sangat sedih. Dan dia berharap kepada Tuhan untuk selalu berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk anaknya. Supaya anak ini bisa diberitahu, bisa diajak untuk berbicara, dan mengerti akan kasih, mengerti akan kesetiaan, mengerti akan kebersamaan. Nah, dari situ seorang orang tua, seorang ayah dan seorang ibu harus ada kerjasama. Itu penting. Karena apa? Pendidikan non formal setidaknya membuat anak itu bisa memikir dua kali. Apa yang mereka lakukan ini baik atau tidak?
apa yang kita lakukan ini menyakitkan hati orang atau merugikan orang lain atau tidak. Nah, pendidikan non formal ini sangat penting bagi saya. Karena apa? Karena kasih Kristus ini melingkupi segalanya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari bagi keluarga-keluarga yang masih mempunyai anak-anak kecil, ajak anak-anak itu untuk datang untuk beribadah di gereja, di sekolah minggu. Mereka akan diberi pelajaran-pelajaran anak kasih, kehidupan Kristus penuh dengan kasih. Nah, dari situ kita bisa melihat nanti anak-anak itu 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan menjadi anak-anak yang luar biasa. Di akademiknya dia pandai, dia cerdas, dia bisa menahan egonya. Karena apa? Karena seorang ibu mendidik anak-anaknya dengan kasih, dengan kelembutan, dengan sentuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari bagi saudara-saudara terkasih mempunyai anak-anak yang kecil, ajak ke gereja, ajak untuk beribadah, ajak untuk mengenal satu dengan yang lain. Gimana kehidupan anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesetiaan, kebersamaan. Nah, dari situ kita bisa melihat nanti anak ini di mana pendidikan formal dan pendidikan non formal itu dijadikan menjadi satu. Kita percaya kasih Kristus akan menjamah anak-anak yang percaya dan berharap, terutama orang tua. Sebagai orang tua, kita merindukan anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang takut akan Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu, di kita ayat tambahan itu di Keluaran pasal 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, dari sini kita sebagai keluarga harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, dari situ kita bisa memupuk rasa kasih, rasa kebersamaan. Ada rasa tenggang, bisa menjaga, memberitahu, menasihati. Mungkin anak-anak bisa menasihati orang tua dengan kata, oh papa, oh mama, ini menurut saya tidak cocok. Nah, kita sebagai orang tua bisa mau menerima saran dari anak-anak. Nah, dari situ Bapak Ibu, mari kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi orang tua yang bisa menciptakan anak-anak yang selalu mempunyai, anak-anak yang berhasil dan selalu mempunyai kasih dan selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi anak-anak kita. Sebelum kami mengakhiri, saya ambil satu ayat lagi di Amsal pasal 20 ayat ke-20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktunya. Nah, di sini ini mengingatkan kita, di mana kalau dalam satu keluarga, kalau kita sering tidak ada komunikasi dengan anak, dengan orang tua, akhirnya apa? Anak merasa tidak butuh dengan orang tua. Dan begitu pula orang tua. Saya merasa sudah mencukupi dengan kehidupan dia. Akhirnya apa? Tidak ada kasih. Nah, mari Bapak Ibu, kita juga mau belajar bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang taat, anak yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita dengan perasaan. Puji Tuhan, renungan singkat ini
supaya renungan ini memberkati kita semua dan kita mau belajar bersama-sama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik dan setia dan taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan telah menyampaikan renungan singkat. Semoga renungan ini memberkati kita semua, siapa yang mendengarkan, dan Tuhan pakai setiap kami untuk bisa mendidik anak kami untuk lebih setia, lebih berharap kepada Engkau dan percaya kasih kemurahan-Mu Bapa menyertai anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia dan selalu berpegang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami, ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.